Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Syamsul Syarifuddin, SPD calon guru penggerak angkatan 10. Dari SMP Negeri 71 Atap Majene. Perkenalkan. Berikut ini adalah Bapak Ibu guru hebat yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam proses pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Yang pertama, Bapak Soleh Permana, M.Com selaku fasilitator. Berikutnya, Ibu Nurbaya, SPD, M.M selaku pengajar praktik. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan penerapan aksi nyata modul 3.3 mengenai pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada sesi ini adalah, yang pertama, calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B atau buat pertanyaan dan tahap A, atau ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Berikut ini adalah rangkaian tahapan B atau buat pertanyaan dan tahap A, atau ambil pelajaran yang saya terapkan. Selamat menyaksikan! Prakarsa perubahan yang saya rancang dalam pengelolaan program yang berdampak positif pada murid ini adalah meningkatkan kreativitas murid melalui program titik atau terampil TIK di sekolah. Adapun nama program yang saya kembangkan adalah program titik atau terampil TIK, dengan jenis program ekstrakurikuler jenjang kelas 9 dan 8, di mana program ini menguatkan intrakurikuler dan dijadwalkan di luar jam pelajaran reguler. SMP Negeri 7 Atap Majene merupakan salah satu SMP yang menyandang sekolah penggerak angkatan pertama di Kabupaten Majene. Sebagai SMP dalam menjalankan program sekolah penggerak, SMP Negeri 7 Atap Majene mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan mendapatkan bantuan BOS kinerja dan fasilitas prasarana Chromebook sebanyak 15 unit, LCD proyektor, kamera, dan jaringan Wi-Fi sekolah yang dapat digunakan untuk pembelajaran di sekolah. Pada era digitalisasi ini tentunya penggunaan IT sangatlah penting untuk kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat zaman, sehingga perlunya merencanakan sebuah program untuk meningkatkan kreativitas murid dalam kegiatan pembelajaran IT dengan menggunakan Chromebook. Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi seperti Chromebook di sekolah menjadi sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan abad ke-21. Namun, data menunjukkan bahwa banyak murid mengalami kesulitan dalam memanfaatkan perangkat ini secara optimal. Kurangnya keterampilan dalam penggunaan Chromebook mengakibatkan murid tidak dapat memaksimalkan fitur-fitur yang tersedia untuk menunjang proses belajar. Dasar filosofi yang menjadi landasan program ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Adapun tujuan program titik atau terampil TIK ini adalah: yang pertama, meningkatkan keterampilan murid kelas 8 dan 9 dalam teknologi informasi dan komunikasi serta penggunaan Chromebook. Yang kedua, menyediakan pembelajaran tambahan yang mendalam mengenai informatika. Dan yang ketiga, melatih murid kelas 8 dan 9 untuk menjadi tutor yang efektif bagi murid kelas 7. Untuk aksi nyata tahap B atau buat pertanyaan utama, berikut ini adalah tabel bagjanya. Sedangkan berikut ini adalah dokumentasi kegiatan aksi nyata tahap B atau buat pertanyaan utama, di mana saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang manfaat program titik atau terampil TIK di sekolah. Selain itu, saya juga berdiskusi dengan murid tentang hal-hal yang menarik yang bisa dilakukan dalam program titik atau terampil TIK. Adapun catatan refleksi pada tahap buat pertanyaan utama, P yang pertama, peristiwa. SMP Negeri 7 Atap Majene, sebagai sekolah penggerak dengan fasilitas teknologi yang memadai seperti Chromebook, LCD proyektor, dan jaringan Wi-Fi, menghadapi tantangan dalam memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal. Banyak murid yang mengalami kesulitan dalam menggunakan Chromebook, sehingga program pelatihan diperlukan untuk memperbaiki keterampilan mereka dan meningkatkan hasil akademis baik dalam ANBK maupun di rapor pendidikan sekolah. Program titik atau terampil TIK dirasakan menjadi solusi di mana ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dirancang untuk melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, TIK. Pada tahap ini, dilakukan dua langkah utama. Yang pertama, melakukan pertemuan atau diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk membahas manfaat program titik atau terampil TIK serta mendapatkan dukungan dan masukan dari pihak sekolah. Yang kedua, mengadakan sesi diskusi dengan perwakilan murid kelas 8 dan 9 untuk menggali ide dan minat mereka terkait program yang akan dirancang.
Ini membantu untuk memahami apa yang menarik bagi mereka, dan bagaimana mereka dapat terlibat secara aktif. Sedangkan hasil dari aksi nyata ini menunjukkan bahwa semua pihak, baik kepala sekolah, guru, maupun murid, mendukung ide program titik. Murid memberikan ide-ide konstruktif tentang kegiatan yang diinginkan dalam program, dan dukungan dari pihak sekolah memastikan bahwa program dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan hasil ini, program memiliki fondasi yang kuat dan relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan murid. P yang kedua, perasaan. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap buat pertanyaan utama adalah campur aduk. Awalnya ada kekhawatiran tentang kurangnya dukungan dan antusiasme, namun kekhawatiran tersebut berkurang setelah melakukan diskusi dengan berbagai pihak. Mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan guru memberikan rasa lega dan percaya diri. Selain itu, mendengar antusiasme dan ide kreatif dari murid juga memberikan kepuasan dan keyakinan bahwa program ini akan bermanfaat. P yang ketiga, pembelajaran. Beberapa pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata tahap buat pertanyaan utama ini adalah 1. Pentingnya melibatkan semua pihak terkait, dalam hal ini kepala sekolah, guru, dan murid, untuk mendapatkan dukungan dan perspektif yang berbeda. Kolaborasi yang efektif dapat meningkatkan peluang keberhasilan program. 2. Keterlibatan aktif murid dalam perancangan program sangat berharga. 3 aspek yaitu suara atau voice, pilihan atau choice dan kepemilikan atau ownership murid memberikan wawasan tentang kebutuhan dan minat mereka, yang membantu dalam merancang program yang lebih relevan dan menarik. 3. Menyusun rencana dengan memahami kebutuhan dan potensi awal memberikan arah yang jelas untuk program, serta membantu dalam merencanakan langkah-langkah berikutnya dengan lebih baik. P yang keempat, penerapan ke depan. Hal yang akan saya lakukan untuk rencana perbaikan di tahap selanjutnya. Di tahap diambil pelajaran, yaitu 1. Melalui diskusi yang melibatkan seluruh anggota sekolah, diharapkan program ini dapat terwujud. Setiap tantangan yang dihadapi diharapkan dapat diminimalkan dengan memanfaatkan sumber daya utama yang tersedia di sekolah. 2. Meningkatkan proses diskusi dan kolaborasi, dengan melakukan penjadwalan pertemuan rutin dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa semua perspektif dipertimbangkan dan program terus diperbarui sesuai kebutuhan. 3. Memperluas keterlibatan murid, dengan membuat kelompok kerja murid untuk terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan program secara aktif. Selain itu, juga mengajak murid untuk memberikan umpan balik secara berkala. 4. Melakukan evaluasi berkala dan penyesuaian, dengan mengimplementasikan sistem evaluasi yang terstruktur untuk menilai efektivitas program secara rutin. Untuk aksi nyata tahap A atau ambil pelajaran, berikut ini adalah tabel bagjanya. Sedangkan berikut ini adalah dokumentasi kegiatan aksi nyata tahap A atau ambil pelajaran, di mana saya mencari referensi kegiatan pembelajaran yang dapat menarik minat murid dalam pembelajaran TIK atau informatika. Selanjutnya, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan wakasek kurikulum untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah yang telah menguatkan keterampilan murid dalam pembelajaran TIK atau informatika. Serta melibatkan murid untuk menginventarisasi aset yang dimilikinya melalui asesmen awal. Adapun catatan refleksi pada tahap ambil pelajaran, P yang pertama, peristiwa. Setelah tahap pertama buat pertanyaan utama, pada tahap ambil pelajaran ini, saya melakukan beberapa langkah strategis, yaitu 1. Mencari referensi kegiatan pembelajaran. Mencari tahu berbagai aktivitas dan metode yang dapat menarik minat murid dalam pembelajaran TIK informatika. 2. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan wakasek kurikulum. Mengidentifikasi kebijakan sekolah yang mendukung pengembangan keterampilan TIK dan mengintegrasikannya ke dalam program titik ini. 3. Menginventarisasi aset murid. Melibatkan murid dalam penilaian awal untuk mengidentifikasi aset dan potensi yang dimiliki mereka, serta menentukan apa yang mereka perlukan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Sedangkan hasil dari tahap ini menunjukkan bahwa berbagai aktivitas pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan minat murid telah diidentifikasi. Diskusi dengan kepala sekolah dan wakasek kurikulum mengungkapkan kebijakan yang dapat mendukung program, seperti alokasi waktu dan sumber daya untuk kegiatan TIK. Inventarisasi aset murid mengidentifikasi kebutuhan pelatihan tambahan dan menyediakan dasar untuk merancang materi yang sesuai dengan potensi dan minat murid. P yang kedua, perasaan. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah antusias dan merasa puas. Saya sangat bersemangat dalam mengidentifikasi minat murid dan mencari dari berbagai sumber tentang gambaran kegiatan yang dapat saya terapkan dalam menumbuhkan student agency murid.
Meskipun ada tantangan dalam mengidentifikasi metode yang paling efektif dan relevan, mendapatkan dukungan dari pihak sekolah dan masukan dari murid memberikan rasa percaya diri. Terlibat aktif dengan murid dan mendapatkan umpan balik positif juga memberikan rasa pencapaian dan motivasi untuk melanjutkan perencanaan program. P yang ketiga, pembelajaran. Pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah 1. Pentingnya keterlibatan murid dengan mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam proses perancangan program sangat bermanfaat. Murid memberikan wawasan yang berharga tentang minat dan kebutuhan mereka, yang dapat meningkatkan efektivitas program. 2. Diskusi dengan kepala sekolah dan wakase kurikulum penting untuk memahami kebijakan yang mendukung serta mendapatkan dukungan yang diperlukan. Ini memastikan bahwa program sejalan dengan tujuan dan kebijakan sekolah. 3. Mencari referensi kegiatan pembelajaran tentang berbagai metode dan aktivitas pembelajaran membantu dalam merancang program yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan murid. Aktivitas yang relevan dapat meningkatkan keterlibatan dan hasil pembelajaran. 4. Mengidentifikasi aset dan potensi murid memberikan dasar untuk merancang materi pelatihan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Ini membantu dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih efektif. P yang keempat, penerapan ke depan. Dengan melibatkan murid secara aktif dalam program yang telah dirancang, program titik ini akan menjadi lebih matang dan dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Selain itu, untuk mendukung kemajuan dan perkembangan program yang telah disusun ini, penting untuk mempertimbangkan aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Selanjutnya, kolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan sekolah sangatlah penting untuk dilakukan secara berkelanjutan. Kekurangan yang ada pada tahap ini diharapkan dapat diperbaiki pada tahap selanjutnya, yaitu pada tahap gali mimpi, sehingga program ini dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi murid. Demikian pemaparan aksi nyata modul 3.3 mengenai pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya, semoga video ini menginspirasi bagi Bapak, Ibu guru hebat. Salam dan bahagia, Bapak, Ibu hebat. Salam guru penggerak. Saya Syamsu Syarifuddin, SPD. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.